warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alinda Listiani dari PGSDU Barajaya kelas 5A1 ingin mempresentasikan masa pemerintahan Orde Baru. Terima kasih. Pertama yaitu ada pengertian Orde Baru. Orde Baru adalah rezim yang pernah berkuasa di Indonesia dengan waktu yang lama yaitu 32 tahun, dan Orde Baru ini dimulai pada tahun 1996 hingga tahun 1998 dan dipimpin oleh Jenderal Soeharto. Nah, istilah Orde Baru ini diciptakan untuk membedakan periode sebelumnya, yaitu yang dipimpin oleh Presiden Insinyur Soekarno. Pada 11 Maret 1966, Indonesia masih dalam keadaan terguncang dan terjebak dalam kekacauan. Tepat pada hari itu, Presiden Soekarno dipaksa menandatangani sebuah dekrit yang memberikan kekuasaan kepada Jenderal Soeharto untuk melakukan tindakan-tindakan demi menjaga keamanan, kedamaian, dan stabilitas negara. Dekrit ini dikenal sebagai dokumen Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret dan menjadi alat pemindahan kekuasaan eksekutif dari pemerintahan Soekarno ke pemerintahan Soeharto. Lalu Soeharto secara formal dinyatakan sebagai pejabat sementara presiden pada tahun 1967 dan dilantik menjadi Presiden Indonesia kedua pada tahun 1968. Selanjutnya di sini ada latar belakang pemerintahan Orde Baru. Yang pertama itu pemberontakan G30 SPKI. Nah, salah satu dari peristiwa kejadian pada masa Orde Presiden Soekarno adalah peristiwa G30 SPKI yang dimotori oleh PKI itu sendiri. Nah, yaitu menculik dan membunuh 7 jenderal serta perwira TNI Angkatan Darat yang terlibat dalam suatu gerakan bernama Dewan Jenderal. Nah, tujuan dari penculikan ini sendiri yaitu adalah untuk mengkudeta pemerintah Indonesia pada saat itu. Dan yang kedua ada konflik TNI Angkatan Darat. Soekarno telah mengeluarkan dekret presiden pada 5 Juli 1959 yang memberikan kekuatan besar bagi militer, sehingga mereka menjadi lebih bebas dalam berpolitik. Hasil dari tubuh militer ini, terutama Angkatan Darat, dibagi menjadi dua kubu, kelompok yang pro dan kontra terhadap Presiden Soekarno. Terbentuknya dua kubu tersebut membuat hubungan Angkatan Darat ini menjadi tidak harmonis dan mengecam keamanan dalam negeri. Yang ketiga yaitu inflasi. Pada akhir masa pemerintahan Soekarno, inflasi turut menjadi latar belakang Orde Baru. Tingkat inflasi di Indonesia mencapai di atas 100%, tepatnya yaitu 600%, sehingga pada saat itu perekonomian sangatlah lemah dan terpuruk, serta menyebabkan rakyat menderita. Krisis moneter dan pemutusan hubungan kerja di mana-mana yang menyebabkan terjadinya angka kriminalitas meningkat. Saat itu, kondisi negara sangatlah kacau dan membuat rakyat menuntut agar Soekarno mundur sebagai presiden. Selanjutnya yang keempat yaitu kebencian terhadap PKI. Sejak terjadinya kronologi G30 SPKI, rakyat kehilangan kepercayaan kepada pemerintah dan semakin tinggi pula keberadaan PKI. Rakyat menuntut agar membubarkan PKI dan para anggotanya diadili. Rakyat juga marah kepada pemerintah yang dianggap tidak serius menangani tujuan organisasi PKI sehingga dapat melakukan pemberontakan yang begitu sadis. Upaya untuk mengadili para tokoh G30 SPKI yang terlibat dalam pemberontakan tidak berhasil walaupun sudah dibentuk mahkamah militer luar biasa. Maka, rakyat semakin marah dan tidak lagi mempercayai pemerintahan Presiden Soekarno. Dan yang kelima yaitu 3 tuntutan rakyat atau Tritura. Dampak dari peristiwa pada tanggal 30 September 1965 membuat rakyat geram dan membentuk Tritura atau 3 tuntutan rakyat seperti Kami, Kapi, Kasi, dan Kapi atau yang dikenal dengan Angkatan 66.
Tujuan pembentukan organisasi tersebut adalah untuk membasmi tokoh-tokoh G30 SPKI. Mereka juga ikut berdemonstrasi pada tanggal 10 Januari 1966 di depan gedung DPR. Selanjutnya ada tujuan pemerintah Orde Baru. Yang pertama yaitu kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi ini membuat program yang disebut dengan Rencana Pembangunan 5 Tahun atau disebut juga Repelita. Nah, Repelita ini dimulai pada tahun 1969 hingga tahun 1994 dan berhasil meningkatkan perekonomian nasional. Nah, salah satu keberhasilannya yaitu adalah swasembada beras yang dicapai pada tahun 1984. Nah, tujuan dari pemerintah melakukan program ini yaitu untuk pemerataan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya yang kedua yaitu kebijakan politik. Kebijakan politik dalam negeri pertama adalah pembubaran PKI beserta organisasi lainnya dan membersihkan DPR dan MPR dari unsur-unsur PKI. Nah, kemudian pemerintah menyederhanakan partai politik yang tadinya ada 10 hanya menjadi 3 partai saja dan meresmikan peran militer dalam pemerintahan atau dwifungsi ABRI serta mewajibkan penataran P4 yaitu pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila bagi masyarakat serta disahkannya wilayah Irian Barat dan Timor Timur sebagai wilayah kekuasaan NKRI. Selanjutnya yang ketiga yaitu kebijakan sosial. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan sosial yaitu seperti program keluarga berencana, transmigrasi, gerakan wajib belajar, dan gerakan orang tua asuh. Selanjutnya ada ciri-ciri pemerintahan Orde Baru. Pertama, kuatnya pengaruh militer atau dwifungsi ABRI. Pengaruh ABRI dalam politik nasional memang sudah kuat sejak masa Orde Lama. Hal ini dapat dilihat dalam Kabinet Dwikora yang diisi banyak oleh perwira tinggi Angkatan Darat. Namun, pada masa Orde Baru, perubahan yang terjadi adalah fungsi ABRI di tingkat sipil lebih kuat. ABRI juga memiliki berbagai kegiatan sipil seperti ABRI masuk desa, serta menduduki jabatan sipil dan militer pada saat bersamaan. Selanjutnya yang kedua yaitu terbatasnya pilihan politik. Pada pemilu 1971 diikuti oleh 9 partai politik dan 1 golongan karya. Sementara pada pemilu 1977 hanya diikuti oleh 2 partai politik, PDI dan PPP, serta 1 golongan karya. Penyederhanaan ini dilakukan untuk membatasi banyaknya ideologi yang berkembang. Pembagian 3 kekuatan ini diharapkan dapat menciptakan kestabilan politik meskipun pada dasarnya mengurangi pilihan politik yang justru menguatkan Golkar. Lalu, ciri-ciri pemerintahan Orde Baru yang ketiga yaitu pembangunan yang masif. Pemerintah Orde Baru menempatkan pembangunan infrastruktur fisik dan non-fisik sebagai prioritas tertinggi. Hal ini merupakan respon atas kekacauan ekonomi yang terjadi pasca 1965. Pemerintah membuka keran modal asing dalam negeri untuk masuk dan membuka usaha di Indonesia. Diharapkan dengan mengalirnya modal ini, pembangunan dapat berlangsung dengan lancar dan perekonomian kembali normal. Selanjutnya, ciri-ciri pemerintahan Orde Baru yang keempat yaitu pemerintahan sentralistik. Sistem pemerintahan yang sentralistik ini pada dasarnya telah berjalan sejak kemerdekaan Indonesia. Hal ini dikarenakan masih belum rekatnya sistem kenegaraan sampai ke daerah. Pemerintah yang sentralistik ini menguatkan cengkraman pusat terhadap daerah karena ketergantungan yang tinggi atas keputusan pemerintahan pusat. Selanjutnya, peristiwa penting pada masa pemerintahan Orde Baru. Pertama, Sidang Umum 4 MPRS tanggal 17 Juni 1966. Sidang Umum keempat MPRS yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 1966 dapat dikatakan titik balik dimulainya Orde Baru setelah Super Semar.
Pada sidang ini diperoleh 4 ketetapan penting yang disahkan sebagai TAP MPRS. Selanjutnya yang kedua yaitu aneksasi Timor Timur tahun 1975. Pada tahun 1975, Indonesia melakukan aneksasi terhadap Timor Timur yang melakukan bekas wilayah kekuasaan Portugis. Sebagian kekuasaan politik di sana memiliki opsi untuk bergabung dengan Indonesia dan meminta dukungan dari Indonesia. Adapun operasi Seroja ini secara luas dinyatakan sebagai bentuk invasi meskipun beberapa pihak bersepakat bergabung dengan Indonesia. Timor Timur bergabung menjadi provinsi ke-27 Indonesia pada tahun 1976 sampai dengan tahun 1999. Selanjutnya yang ketiga yaitu pemilihan umum 1971. Pemilihan umum tahun 1971 adalah pemilu pertama yang dilakukan sejak tahun 1955. Adapun pemilu ini diikuti oleh 9 partai politik dan 1 golongan karya yang bertujuan untuk memilih presiden dan wakil presiden dan wakil DPR. Adanya peristiwa ini merupakan sinyal penting kembalinya proses demokrasi yang telah lama hilang. Selanjutnya yang terakhir yaitu peristiwa Malari 1974. Peristiwa Malari merupakan demonstrasi anti modal asing yang muncul di Jakarta. Hal ini adalah gelombang protes besar pertama yang muncul setelah Orde Baru berjalan. Derasnya aliran modal asing dianggap oleh sebagian pihak tidak menguntungkan Indonesia pada jangka waktu yang panjang. Kedatangan Kakuei Tanaka pada tanggal 14 Januari 1974 menjadi titik demonstrasi terbesar yang pernah terjadi. Ya, selanjutnya ada perbedaan pada masa pemerintahan Orde Baru dan Orde Lama ditinjau dari segi kebijakan ekonomi, politik, stabilitas politik, ekonomi negara, sumber daya manusia, serta kondisi dunia pada era tersebut. Dan yang pertama yaitu Orde Lama, kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Orde Lama yaitu tertutup dengan orientasi komunis dan sosialis. Lalu yang kedua itu ada sistem politik. Sistem politik pada pemerintahan Orde Lama yaitu emosi nasionalisme rakyat masih sangat tinggi karena negara baru saja merdeka dan mulai banyak proyek-proyek yang bermunculan karena masyarakat memiliki keinginan untuk unggul di mata negara lain. Lalu ada stabilitas politik dan ekonomi pada masa pemerintahan Orde Lama yaitu tingkat inflasinya sangat tinggi. Lalu keempat ada sumber daya manusia pada masa pemerintahan Orde Lama, kualitas SDM pada masa pemerintahan Orde Lama yaitu masih terbatas karena baru berhasil keluar dari masa penjajahan. Dan yang terakhir yaitu ada kondisi dunia pada masa pemerintahan Orde Lama. Kondisi dunia pada masa pemerintahan Orde Lama, di sini dunia baru saja melewati Perang Dunia Kedua. Dan yang terakhir ada masa pemerintahan Orde Baru. Nah, pada masa pemerintahan Orde Baru ini, kebijakan ekonomi mulai terbuka dengan orientasi kapitalis. Lalu selanjutnya ada politik ekonomi pada masa pemerintahan Orde Baru. Politik ekonomi pada masa pemerintahan Orde Baru ini, negara masih punya keinginan kuat untuk berubah dan memperbaiki permasalahan pada masa pemerintahan Orde Lama dan berkeinginan untuk membangun ekonomi serta membuka ruang bagi investor asing. Lalu yang ketiga ada stabilitas politik ekonomi. Di sini masa pada pemerintahan Orde Baru ini inflasi sudah berhasil ditekan hingga menjadi 5-10% saja pada tahun 1970. Lalu yang keempat ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia pada masa pemerintahan Orde Baru ini sangat berkualitas karena meningkatnya prestasi masyarakat yang bersekolah. Lalu yang kelima terakhir kondisi dunia pada masa pemerintahan Orde Baru ini masih dalam masa oil boom atau berakhirnya Perang Dunia dan Perang Vietnam yang memberikan dampak positif terhadap kondisi negara Indonesia. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.